Lihat dua orang di sana, mereka bawa bayi, dan langsung minta cerai. Wanita itu sungguh kasihan. Oh, aku mengerti. Pasti waktu istri hamil, suaminya selingkuh. Begitu bayi ini lahir langsung datang untuk bercerai. Menurutku anak kalian masih kecil. Apa kalian yakin ingin bercerai? Fu Jingchen anaknya masih terlalu kecil sulit diurus. Bagaimana kalau tunggu setelah bulanan? Tidak. Cheng Yi dan Cheng Yanyan tinggal bersamamu. Kamu pikir aku akan tenang? Kamu memang mau cari masalah? Ya, selama ini kamu tidak punya pekerjaan. Kamu bawa bayi pergi dari keluargaku, kemana lagi kamu bisa pergi? Aku yakin ingin bercerai. Kama, tolong urus prosesnya untuk kami. Masa tunggu cerai 30 hari, datang lagi setelah 30 hari untuk mengurusnya. Jingchen, Anyan. Grup Fu setuju untuk proyek penelitian medis Dongyuan menyerahkan ke rumah sakit kita dan asosiasi untuk dikerjakan. Itu grup nomor 1 di Nancheng. Banyak orang berusaha keras ingin bekerja sama dengan mereka. Jika kita bisa berhasil mengembangkan proyek ini, maka kita di bidang penelitian medis akan melesat naik. Anyan, kalian ini. Cheng Yi, kamu sudah sampai mengejar ke kantor catatan sipil masih pura-pura apa? Bukankah kamu suka istri orang lain? Aku merestui kalian. Ternyata ada selingkuhan pantas saja mau cerai. Lihat dia, cantik sekali. Ternyata melihat orang tidak boleh pakai filter. haruskah bicaramu sekasar itu? Kata-kata baik untuk didengar manusia, apakah dia pantas? Wah, Fu Jingchen marah tak berdaya. Ya, aku bilang, kakakku akan segera menjadi pakar terkemuka di bidang penelitian medis, hanya Kak Cheng Yi yang pantas untuknya. Sekarang, kamu mengajukan cerai, kau tahu diri. Aku tidak pantas untuk kakakmu, jika tanpa aku. Kakakmu sama sekali tidak akan mendapatkan proyek ini. Menurut maksudmu proyek penelitian medis Dongyuan adalah pemberianmu untuk kakakku? Kenapa tidak kau katakan bahwa kau adalah putra mahkota grup Fu? Bagaimana jika aku bilang, aku memang dia? Kau sudah gila karena miskin? Kau yang tunawisma di keluargaku numpang makan minum gratis bertahun-tahun benalu. Berani bilang, proyek penelitian medis Dongyuan itu, pemberianmu untuk kakakku? Kau tahu apa itu proyek penelitian medis Dongyuan? Apa itu? Sudah kuduga kau tidak tahu. Proyek penelitian medis Dongyuan itu adalah proyek yang menjadi sorotan seluruh Nancheng, hingga menarik perhatian internasional, proyek medis mutakhir. Jika berhasil dikembangkan, bukan hanya dalam sejarah kedokteran manusia sebuah mutiara yang cemerlang, dan juga penyakit Yanyan bisa disembuhkan sepenuhnya. Anyan, terima kasih atas pengorbananmu untukku, dan juga untuk Yanyan. Jadi kau bersusah payah mendapatkan proyek ini, hanya untuk menyembuhkan Cheng Yanyan? Semua salahku dan Yanyan yang memberatkan Anyan. Saudara Jingchen, jangan salahkan Anyan juga. Dia sudah sangat menderita. Ternyata selama ini, pikiranmu sepenuhnya pada orang lain. Direktur Gu, benar-benar seorang pekerja teladan? Yang mampu, banyak kerja. Kau tahu? Kau pikir semua orang seperti dirimu? Seperti sampah? Jangan macam-macam. Pulanglah. Pulang? Ya. Aku memang harus pulang. Jingchen, ayo kita pergi. Jangan dengan orang yang tidak berharga seperti ini, buang-buang waktu. Anyan. Siapa ini? Jingchen, karena kau ingin memutuskan hubungan denganku, apa hakmu membawa pergi anakku? Direktur Gu, aku demi keamanan anak. Kau pasti tahu, kan? Anak yang kulahirkan. Masa aku biarkan perempuan simpananmu menjadi ibunya? Gu Anyan, apa maksudmu? Saudara Jingchen, kau jangan salahkan Anyan yang salah paham. Anyan baru saja melahirkan, kau sudah minta cerai. Apalagi dengan perempuan lain, hubungan begitu dekat. Kalian benar-benar berhati kotor, melihat apapun kotor.
Kalian pikir semua orang sama bejatnya dengan kalian? Kalau tidak ada apa-apa di antara kalian, kenapa dia tidak keberatan kau membawa anak? Bahkan menemanimu ke kantor catatan sipil. Benar. Kenapa ya? Karena ibu kandungnya sibuk merawat anak orang lain. Fu Jingchen, kau sampah. Kau tidak hanya membuat kakakku berselingkuh, bahkan begitu berani. Aku. Gu Anyan, bagaimanapun, aku tidak akan memberikan anak itu padamu, karena kau tidak layak menjadi ibunya. Hanya anak haram kecil, siapa yang mau? Lagi pula kami sudah punya Yan Yan. Itu lebih baik. Jika Direktur Gu masih bersikeras memperebutkan hak asuh anak dengan saya, kita bertemu di pengadilan. Fu Jingchen, jangan menyesal. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikahimu. Anyan, jangan marah. Saudara Jingchen hanya bercanda denganmu. Kau tidak lihat di tangannya, masih memakai cincin pernikahan kalian? Dia masih tidak bisa melepasmu. Kau tidak bilang? Aku hampir lupa masih ada sampah yang belum dibuang. Gu Anyan. 5 tahun lalu kau menyelamatkan nyawaku, 5 tahun kemudian aku membalasmu dengan kekayaan dan kedudukan. Mulai sekarang, kita saling tidak berutang budi. Jingchen, kamu benar-benar mau membawa anakku pergi bersamanya? Jingchen, ini yang aku siapkan untuk bayi gantungan keselamatan kamu pegang ini. Jingchen. Menikah itu untuk kebahagiaan bercerai juga. Tidak ada yang menikah dengan tujuan bercerai. Tapi jika sebuah pernikahan sudah tidak ada arti lagi, maka menghentikan kerugian tepat waktu adalah pilihan yang lebih baik. Mbak, cincin yang dipakai orang tidak berguna. Ngapain kamu ambil? Kamu nggak takut sial? Cukup, Gu Ziao. Bagaimanapun dia tetap kakak iparmu. Bukankah sudah bercerai? Dia sekarang salah paham padaku. Setelah aku selesai semua bulan ini, aku akan menjemput mereka kembali. Maksudnya apa? Kamu tidak jadi bercerai? Terus bagaimana dengan Kak Cheng Yi? Aku dan Cheng Yi bukan seperti yang kamu kira. Kamu di depanku, apa yang perlu disembunyikan? Kak Cheng Yi, baik banget sama kamu tidak boleh mengecewakannya. Ziao, semua ini sukarela dariku. Semua salah kami, aku dan anakku, yang membebanimu. Jika kamu masih tidak bisa melepaskan Jingchen, maka aku akan pergi sekarang untuk menjelaskan semuanya padanya. Cheng Yi, kamu tenang saja. Aku sudah berjanji pada Yue Xin seumur hidupku tidak akan membuat kalian ayah dan anak celaka. Yue Xin itu siapa? Yue siapa Yue Xin? Anyan, ku dengar konflik bersenjata di zona B semakin meledak. Kamu tidak takut? Tidak takut. Asal bisa selamatkan lebih banyak orang, aku tidak takut apapun. Aku tidak sehebat kamu. Aku hanya berharap kami bertiga bisa selamat sentosa, asalkan bisa keluar hidup-hidup. Awas. Tolong jaga Yan Yan, jangan biarkan dia diganggu. Tidak. Tidak ada yang sayang. Yue Xin, Lin Yue Xin. Anyan, Yan Yan punya penyakit jantung bawaan. Aku tidak ingin dia merasa dan juga tidak ingin orang lain merasa dia adalah anak tanpa ibu. Begini saja, biarkan dia nanti panggil aku mama. Dengan begitu setelah dia besar, nanti perusahaan keluarga, Gu bisa juga menjaganya. Tidak apa-apa. Ayo, kita ke rumah sakit dulu lihat Yan Yan. Tenang saja,
Kak Cheng Yi, kakakku itu, mulutnya keras, tapi hatinya lembut, dia pasti tidak akan mengecewakan kalian. Fu Jingchen, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. An Yan hanya milikku. Selamat datang Tuan Muda pulang. Kak, kamu berlebihan banget sih. Biasa aja, bayi ini kan buah hati seluruh keluarga. Kak, Ayo Bibi gendong. kamu pegang ya pelan-pelan. Oh iya, Kak. Kakak yang pertama kemana? Dia sibuk mengurus tim riset medis Kelly. Dia benar-benar pergi ya. Itu kan karena demi kamu sambil melihat proyek riset medis Dong Yuan. Oh iya, upacara penandatanganan bulan depan, apakah proyeknya masih diberikan kepada Gu Anyan? Aku sudah beres sama dia. Tapi, dia ingin menggunakan proyekku untuk menyelamatkan anak haramnya. Mimpi saja. Oke, nanti aku batalkan. Tunggu dulu. Berita sebesar ini lebih baik diumumkan saat banyak orang. Menurutmu, rasa memiliki lalu kehilangan bukankah itu lebih menyakitkan? Kak Cheng Yi, grup Fu ini benar-benar besar, pantas jadi orang terkaya nomor 1 di Nancheng, apalagi nomor 1 di dalam negeri grup riset medis. Kudengar upacara penandatanganan kali ini dihadiri oleh putra ketiga grup Fu yang akan hadir dan menandatangani secara langsung. Itu yang katanya sudah 5 tahun tidak muncul putra ketiga itu. Aku pengen bisa seperti dia memiliki 2 kakak perempuan yang sempurna. Apa? Kamu punya aku sebagai kakak masih tidak puas? Lalu, di hatimu, masih ada aku, adik laki-lakimu, biasanya kan Fu Jingchen yang ada? Ziyao. Upacara penandatanganan kali ini paman ketigaku juga akan datang. Paman ketigaku adalah yang bertanggung jawab proyek penelitian medis Dong Yuan. Aku bisa minta dia memperkenalkan dengan putra ketiga itu. Kak Cheng Yi memang hebat. Seandainya aku bisa berteman dengan tuan putra ketiga, siapa tahu kita bisa jadi satu keluarga. Setelah aku dapat proyek riset dan pengembangan akan menjemput kalian berdua pulang. An Yan, kau masih belum bisa melupakan orang yang tidak berguna itu? Upacara penandatanganan kali ini benarkah tuan ketiga datang sendiri untuk menandatangani? Tentu saja, Fushi Group sudah mengumumkannya. Mana mungkin palsu. Tuan ketiga ini adalah sosok legendaris. Sejak lahir, dia sudah menguasai sebagian besar kekayaan Nancheng. Konon, dia belum lulus, sudah menjadi dokter tanpa batas. Dokter tanpa batas. Ya ampun, itu bukan hanya tampan dan kaya hatinya juga baik. Namun, ku dengar, dia sudah menghilang selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu alasannya. Hari ini juga pertama kalinya muncul di depan publik. Selamat datang semuanya untuk menghadiri proyek penelitian medis Dong Yuan dari Fushi Group upacara penandatanganan. Maka tamu spesial kita sudah tiba. Datang, datang. Fu Jingchen, dia adalah tuan ketiga dari Fushi Group. Baik. Kak tim medis Dr. Kelly sudah tiba di Nancheng. Kalian pergi jemput dulu saja, aku masuk dan tunggu kalian. Tapi, Kak tenang saja. Dulu aku mau bersabar, karena aku mencintai Gu Anyan, tapi sekarang, tidak ada yang bisa menginjak-injakku lagi.
Nanti aku suruh asisten Su menemanimu. Baik. Fu Jingchen, dia adalah tuan ketiga dari grup Fu. Ini dia tuan ketiga. Benar-benar tampan berwibawa, dan dingin dan anggun. Mana mungkin Fu Jingchen? Dia hanya milik keluarga Gu, hanya sampah. Apalagi tuan ketiga, bahkan pelayan ketiga pun tidak pantas untuknya. Fu Jingchen, jangan-jangan dia tidak mau bercerai. Datang untuk membuat keributan. Berani dia. Berhenti. Ini adalah konferensi penandatanganan perusahaan Fu. Apa yang kamu lakukan di sini, orang miskin? Orang miskin, penilaianmu terhadap dirimu sendiri cukup akurat. Jika Mas Soatu, Kamu? Jingchen, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Pesan tidak dibalas, telepon tidak diangkat. Bagaimana dengan anak? Sampai kapan kamu akan terus membuat masalah? buat masalah? Jangan-jangan kamu masih berpikir aku sedang merajuk padamu? Kalau tidak, kenapa kamu datang ke sini? Kamu benar-benar sombong. Fu Jingchen, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Bukankah untuk menemui kakakku? Kalau tidak, apa kau datang untuk upacara penandatanganan? Ya? Lalu kenapa? Lucu sekali. Di sini semuanya tokoh-tokoh penting di bidang medis dan penelitian, bukan tempat penampungan. Kami ini dari grup Fu, tamu undangan istimewa. Undangan, kau punya. Ini aku benar-benar tidak punya. Jingchen, ini bukan tempatmu. Cepat keluar. Urusan apapun, kita bicarakan di rumah. Jika aku pergi, upacara penandatanganan ini tidak akan ada yang mengurusnya. Masa upacara penandatanganan ini yang kau selenggarakan? Ya, memang keluargaku yang menyelenggarakannya. Fu Jingchen, kau gila? Kenapa tidak kau katakan saja seluruh keluarga Fu milikmu? Itu bukan milik keluargaku. Masa bisa milik keluargamu? Jingchen, hati-hati bicara. Grup Fu bukan sesuatu yang bisa kita perbincangkan seenaknya. Itu bukan asisten spesial dari Fu Group? Asisten Su? Kenapa dia datang? Cheng Yi, kamu memang punya pengaruh besar. Sampai-sampai asisten Su datang sendiri untuk menjamu kita. Lagi pula, bintang utama hari ini adalah Anyan. Fu Jingchen, cepat pergi kau. Nanti kalau asisten Su datang dan melihat kamu tidak punya undangan, hati-hati kamu diusir. Asisten Su. Tuan Fu. Silakan ke sini. Asisten Su. Apa maksudmu ini? Bukankah kita tamu kehormatan? Kamu tamu kehormatan macam apa? Pak Fu silakan. Tidak kira Fu Jingchen secepat ini sudah dapat gantungan yang lebih tinggi. Jingchen. Ada apa ini? Jangan sentuh aku. Masih perlu tanya? Fu Jingchen? Entah dari mana lagi menggandeng asisten khusus presiden ini. Sombong sekali. Jingchen, kamu begini kurang baik, ya? Lagi pula kamu sekarang belum juga dengan Anyan mengurus perjanjian cerai. Cheng Yi, kamu pikir semua orang seperti kamu? Oh, Data Manisa, suka numpang pada wanita. Maaf, aku sendiri adalah tumpuan tinggi. Fu Jingchen, aku cuma nggak terima atas nama Anyan. Cheng Yi, hanya Gu Anyan tidak bisa melihat aktingmu yang buruk itu. Tapi aku bisa. Badut. Jingchen, ucapanmu keterlaluan. Cepat minta maaf pada Cheng Yi. Minta maaf, Direktur Gu masih tetap buta penglihatan dan buta hati. Pertama memprovokasi itu hina, aku kenapa harus minta maaf? Fu Jingchen, kamu cuma bisa merayu wanita, kan? Jangan kira merayu seorang asisten presiden direktur macam apa. Lalu bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kamu bilang aku menyalahgunakan kekuasaan? Kamu mau apa? Bukankah kamu barusan bilang acara penandatanganan kali ini yang datang semuanya dari dunia riset medis tokoh-tokoh papan atas? Mereka semua punya undangan. Tentu saja. Jadi selidiki baik-baik Tuan Cheng ini. Dan undangan Tuan Gu. Fu Jingchen, apa maksudmu? Acara penandatanganan ini, Grup Fu sudah menentukan daftar pesertanya sejak awal. Kalian berdua di dunia medis,
Tidak ada prestasi sama sekali, aku curiga kalian masuk dengan cara curang. Dasar sampah, omong kosong. Kami semua masuk karena kemampuan sendiri, dan Kak Cheng Yi, dia doktor medis lulusan luar negeri. Jing Chen Cheng Yi berbeda denganmu. Dia selama bertahun-tahun ini selalu berkarier di dunia medis luar negeri. Dan acara penandatanganan ini semua diatur olehnya sendiri. Diatur olehnya. Jing Chen, aku tahu. Kamu punya masalah denganku, tapi aku memang diundang ke sini. Pada akhirnya, yang malu adalah kamu. Baiklah. Kalau begitu kita lihat saja. Yang malu siapa sebenarnya? Fu Jingchen? Jangan kira kau sudah dekat dengan asisten sialan itu, lalu jadi hebat. Aku bilang padamu, dia hanyalah seekor anjing dari Fu Corporation. Sekali kakakku Cheng Yi bicara, dia bisa diusir. Karena tidak ada yang mengajarimu menghormati orang lain, aku akan mengajarimu dengan baik. Berani kau pukul aku? Atas hak apa kau pukul aku? Karena mulutmu kotor dan layak dipukul. Aku bilang padamu, ini adalah Fu Corporation, tidak ada yang melindungimu. Aku akan melawanmu. Berhenti. Kurang malu? Kak, kau tidak lihat tadi jelas dia yang lebih dulu memukulku? Dia itu kakak iparmu. Kamu laki-laki kok. Kata-katamu kotor. Dia menggantikanku menegurmu. Itu sudah seharusnya. Anyan, itu Fu Jingchen yang lebih dulu menuduh kami tanpa bukti. Wajar Xiao marah. Kamu juga tahu, aku untuk mendapatkan undangan sudah susah payah. Tuan Cheng, sudah berkorban banyak. Jangan sampai pada akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa. Jing Chen, haruskah kamu begitu agresif? Kenapa? Merasa bersalah? Tidak berani terbuka? Paman, tolong beri saya 2 undangan. Tidak bisa. Tamu yang diundang kali ini semua sudah ditentukan dari atas. Kamu tidak berhak diundang. Paman, mereka tidak akan memeriksa satu persatu. Saya ini keponakan bapak sendiri, tolong bantu saya, ya. Bagaimana bisa? Padahal daftarnya aku sendiri yang buat. Fu Jingchen, walaupun kau dekat dengan asisten Su terus kenapa? Pamanku adalah pemegang saham grup Fu, apa yang bisa kau lawan? Fu Jingchen, kau puas sekarang? Cheng Yi ini sampai bisa mencampuri urusan grup Fu. Aku mau lihat. Siapa dalang di belakangnya? Jing Chen, kau bilang aku tidak percaya padamu. Masa aku bisa percaya? Fu Jingchen, jangan kira aku tidak tahu kau ribut seperti ini, cuma untuk menarik perhatian kakakku. Aku bilang sesibuk apapun kau kakakku tidak akan kembali padamu, sebaiknya kau sadar diri. Kalau tidak pergi sana. Jiao, jangan banyak bicara. Kak, aku tidak salah bicara. Tadi dia yang memfitnahku dan Kak Cheng Yi, dia harus berlutut minta maaf. Sudahlah, Xiao, hari ini hari besar, Anyan, aku tidak mau ambil pusing dengan dia. Kak Cheng Yi, kamu terlalu lemah hati. Tapi masa tunggu perceraian akan segera berakhir. Nanti orang yang merebut tempat orang lain, akan bersama kakakku benar-benar bercerai. Nanti kamu akan bersamaku benar-benar menjadi satu keluarga. Gu Xiao. Baiklah. Kalau begitu, semoga sesuai keinginan kalian. Direktur Gu. Nanti jangan sampai terlambat. Fu Jingchen, kamu memang berpikir begitu ingin cerai denganku? Berani sekali dia duduk di sana, bukankah itu tuan muda ketiga keluarga Fu dan kedua putri tempat duduknya? Fu Jingchen sekarang semakin berani, menyinggung keluarga Fu, akan menyeret Anyan ke dalam masalah. Bajingan ini mau menghancurkan kita. Fu Jingchen, mau kemana kamu, sampah? Lepaskan. Lepaskan. Fu Jingchen, kamu semakin berani ya? Kamu tidak tahu tempat ini untuk siapa? Jing Chen, ini bukan tempatmu duduk, ikut aku. Itu tempatku, kenapa aku tidak boleh duduk? Fu Jingchen, beberapa kursi ini disiapkan untuk putri keluarga Fu dan tuan muda ketiga keluarga Fu. Kamu pikir dengan jadi asisten khusus, bisa mengambil alih? Ini tempatku.
Apa yang aku rebut? Aku tidak merebut apa-apa. Kamu ngigau ya? Dari manapun tidak ada yang mirip Tuan Muda ketiga. Kamu. Sudahlah. Pergi persiapkan acara penandatanganan dulu. Asisten khusus Su ini cukup patuh pada perkataan Fu Jingchen. Fu Jingchen, saya sarankan Anda segera pergi, urusan Anda dan asisten Su itu hal yang memalukan, jika terbongkar, tidak akan baik. Bagaimanapun juga, kami belum resmi bercerai, jangan bertindak terlalu jauh. Hubungan apa kita sekarang? Apa yang saya lakukan salah? Coba katakan padaku. Saya tahu kau hanya ingin membuatku marah maka kau bersama wanita lain bermesraan di sini, tapi kau harus tahu tempat. Jika kau menyinggung grup Fu, aku tidak bisa melindungimu. Melindungiku? Kapan kau pernah melindungiku? Saya dijebak oleh ayah dan Putri Cheng. Saat itu aku dipaksa pergi dari rumahmu. Atau anakku di rumah sakit hampir dibunuh oleh Cheng Yanyan. Dan kau tanpa memeriksa kebenaran menyalahkanku saat itu. Fu Jingchen Anyan baru saja melahirkan, kau. Laki-laki juga harus punya harga diri, kan? Fu Jingchen, kau tidak bisa karena kesal padaku, lalu merendahkan dirimu sendiri, merendahkan? Maksudmu aku selama 5 tahun di rumahmu? Direndahkan oleh kalian? Kapan kami merendahkanmu? Jelas kau sendiri yang ingin dipermalukan. Kalian benar. Di mata kalian, kebaikanku kepada kalian. Semua itu hanya merendahkan diri. Jingchen, kita bicarakan ini di rumah. Ikut aku dulu. Fu Jingchen, bahkan jika asisten Su punya kekuasaan besar, dia tetap harus patuh pada keluarga Fu. Kau telah menyinggung keluarga Fu. Mengusirmu itu hal kecil, jangan sampai menyeret Anyan. Cheng Yi, kau memang suka mengurus istri orang lain, dan menghancurkan keluarga orang. Apa yang kau bicarakan? Kau bisa menghinaku, tapi jangan sengaja mengacaukan upacara penandatanganan. Kau tahu proyek ini sangat penting bagi kami? Jingchen, aku memberimu kesempatan terakhir. Segera pergi dari sini. Upacara penandatanganan tidak boleh terganggu sama sekali. Kau lihat, yang paling penting bagi Anyan adalah aku dan Yanyan. Kenapa? Tidak pura-pura lagi. Yanyan dan anak liar yang kau bawa pergi. Berbeda, kau mengganggu acara penandatanganan, menunda pengobatan Yanyan. Anyan tidak akan melepaskanmu. Berani kau ulangi sekali lagi? Anak yang tidak diinginkan ibunya, lebih baik mati saja. Cheng Yi, aku peringatkan kau, jika kau berani macam-macam dengan anakku lagi, coba saja. Fu Jingchen, kau gila. Lepaskan aku. Bagaimana kau bisa seenaknya memukul orang? Kenapa kau tidak tanya apa yang dia katakan? Aku hanya tidak membiarkan dia mengganggu acara penandatanganan, memutus jalan hidup Yanyan. Dia marah besar. Fu Jingchen, kamu benar-benar binatang. Dulu seharusnya sejak dulu kau sudah diusir dari keluarga Gu. Membiarkanmu di keluarga Gu hanya membawa bencana. Gu Anyan. Jadi kau juga berpikir seperti itu kan? Tentu saja. Kakakku paling benci tipe orang sepertimu, yang berhati ular berbisa. Gu Ziao, diam kau. Tidak peduli apa yang dikatakan Cheng Yi, tetap saja kau yang memukul duluan. Fu Jingchen, minta maaf padanya. Ternyata benar. Gu Anyan, seumur hidupku, keputusan yang paling tepat adalah bercerai denganmu. Dengar baik-baik, kau tidak berhak memerintahku, kau juga tidak berhak memaksaku minta maaf padanya. Fu Jingchen, kau benar-benar merasa tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Ya, Kak Cheng Yi, pamanmu yang ketiga, bukankah dia penanggung jawab proyek medis Dong Yuan? Cepat suruh pamanmu menghajar bajingan ini. Anyan, awalnya aku tidak ingin membuat masalah sebesar ini, tapi Fu Jingchen terus mengacaukan acara penandatanganan. Aku terpaksa menyuruh Paman San untuk mengeluarkannya. Siapa? Yang berani membuat keributan di wilayah grup Fu? Fu Jingchen. Kau akan celaka. Cheng Yi. Apa yang terjadi? Manajer Cheng. Dialah orangnya. Fu Jingchen. Dia tidak hanya memukul kakak Cheng Yi, tetapi juga merusak acara penandatanganan. Dan lagi, dia duduk di kursi khusus Tuan Muda ketiga. Apa?
Gu Anyan, apa yang kau lakukan? Manajer Cheng, kini Anda menjadi pilar perusahaan Fu dan juga penanggung jawab proyek riset medis Dongyuan. Bahkan kedua putri keluarga Fu harus menghormatinya. Kamu pikir asisten khusus bernama Su itu bisa melindungimu? Tidak ada hubungannya denganmu, minggir. Manajer Cheng, ini suamiku. Hari ini kami banyak mengganggu, mohon dimaafkan. Gu Anyan, apa maksudmu ini? Direktur Gu. Semua kerugian hari ini saya bersedia menanggungnya sendiri. Menanggung? Direktur Gu kami perusahaan Fu atas perintah Tuan Muda Ketiga, hari ini mengadakan acara penandatanganan di sini. Sekarang dirusak oleh kalian seperti ini. Sepertinya kamu juga tidak sanggup menanggungnya, kan? Tahukah kamu menyinggung Tuan Muda Ketiga daripada menyinggung kedua putri jauh lebih serius? Hari ini, saya ingin lihat siapa yang begitu berani. Apa begitu? Kalau begitu, lihat baik-baik siapa saya sebenarnya. Kamu, siapa sih? Kamu tidak kenal aku? Kamu siapa? Harus aku kenal kamu? Betul juga. Lagi pula aku sudah 5 tahun keluar dari perusahaan kamu, yang baru masuk wajar saja tidak kenal aku. Fu Jingchen, kamu sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala, sungguh nggak tahu diri. Suami Direktur Gu iya kan? Bukan saja suami direktur bahkan suami wali kota. Sampai di sini harus ikut aturan kita. Aturan grup Fu. Anyan, jangan ikut campur lagi. Melawan pamanku, sama saja melawan Tuan Muda Ketiga. Aku nggak nyangka. Orang grup Fu sekarang seenaknya. Tanpa tanya alasan, tanpa peduli benar salah pakai nama keluarga Fu untuk menipu. Diam. Kak, kamu gila? Manajer Cheng itu penanggung jawab proyek Dongyuan Medis. Kamu nggak mau proyeknya? Yan, hanya punya satu harapan ini, kita nggak bisa kehilangan proyek ini. Kamu laki-laki dewasa nggak kerja di luar datang ke acara penandatangananku? Lukai anak buahku ngomong seenaknya. Kamu punya berapa nyawa berani begitu? Acara penandatangananmu? Aku nggak tahu acara penandatanganan grup Fu. Kapan ganti nama jadi Cheng? Maksudnya? Paman Tuan Fu terus bilang dia Tuan Muda Ketiga. Kamu bocah kuning beneran bosen hidup ya? Aku ini manajer proyek Dongyuan Medis. Sudah 5 tahun kerja di Fu, belum pernah lihat Tuan Muda Ketiga. Kamu ini siapa? Berani ngaku jadi Tuan Muda Ketiga? Itu berarti kedudukanmu masih kurang tinggi. Kamu? Baik, Direktur Gu. Suamimu ini sungguh nggak tahu diri ya? Jingchen, Orang, tangkap dia. Nanti kalau Tuan Muda Ketiga dan dua nona datang kita urus baik-baik. Siapa berani menyentuhku? Jika kau berani menyentuhku hari ini aku jamin, besok di Fu Corporation kau tak akan punya tempat lagi. Anak muda ini berani meremehkan orang begitu sungguh tidak biasa. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Ketiga? Bagaimanapun juga, identitas Tuan Ketiga selama ini sangat tersembunyi. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Fu Jingchen, kau masih berbohong. Betapa mulianya Tuan Ketiga, bagaimana mungkin kau adalah Tuan Ketiga? Bagaimana mungkin seorang yang suka main perempuan dan tidak tahu malu seperti kau? Kau bilang kau Tuan Ketiga. Apa kau punya bukti? Manajer Cheng, sejak kakakku membawanya ke keluarga Gu, selama 5 tahun dia jadi pembantu gratis. Kantongnya jauh lebih bersih dari wajahnya, bagaimana mungkin dia putra orang terkaya? Hari ini jika kau tidak bisa menunjukkan bukti bahwa kau Tuan Ketiga, aku akan membuatmu menyesal. manajer Cheng suamiku hanya cemberut padaku. Dia tidak bermaksud jahat. Anyan, jangan terus melindunginya. Tuan Fu, kau masih mau berbohong? Jika kau benar-benar Tuan Ketiga kedua nona itu, kenapa tidak ikut denganmu? Mereka akan segera datang. Wah, kau benar-benar kecanduan akting, ya? Bukan hanya mereka. Tim penelitian medis Kelly juga akan datang. Tim penelitian medis Kelly. Fu Jingchen, kau bermimpi? Fu Jingchen cukup sampai di sini. Tim riset medis Kelly memiliki yang paling terkenal di negara ini, para ahli medis dan profesor peralatan medis paling canggih. Dia dan 3 adik laki-laki seperguruannya dijuluki sebagai 4 orang suci medis modern, bahkan penguasa. Negara pun sulit mengundang mereka. Kenapa dia ada di sini? Benar. Saya, seorang manajer proyek riset medis Dongyuan tim riset medis Kelly. Jika datang ke Nancheng, saya kenapa tidak mendapat pemberitahuan? Tim medis Kelly adalah tim pribadi saya. Kenapa mereka harus memberitahumu? Kamu itu siapa? Kamu Fu Jingchen, kamu masih keras kepala? Sekarang minta maaf pada paman saya, masih ada waktu.
Mengakui kesalahan? Aku ingin dia berlutut dan minta maaf. Enyahlah dari acara penandatanganan. Kalian begitu takut? Takut apa? Takut pada mereka? Semua datang untukku. Datang karena kamu? Apa hak mereka datang karena kamu? Hanya karena cara kotormu bisa mengundang tim riset medis Kelly? Kamu menyamar sebagai tuan muda ketiga. Berani memfitnah dengan jahat, grup Fu dan tim medis Kelly. Hari ini aku akan mewakili mereka mengajarimu pelajaran. Orang-orang. Hei. Apa? Tim Kelly datang ke Nancheng? Kamu benar-benar tuan muda. Sungguh hebat, Tuan Fu. Bikin asisten Su membawa barang rahasia ini semua memberitahumu. Apa maksudmu, Pak Cheng? Dia tapi berkat hubungan asisten Su baru bisa masuk. Asisten Su adalah orangnya Nona kedua. Apa mungkin kamu dan Nona kedua punya hubungan khusus? Oh, ternyata yang bertemu di kantor catatan sipil hari itu adalah Nona kedua. Pantas saja Tuan Fu begitu berani tanpa rasa takut. Aku tidak peduli kamu siapa bagi Nona kedua. Kamu tidak boleh ngacau di sini. Hari ini, aku akan menghajar sampah sepertimu. Kedua putri datang juga harus bertepuk tangan. Begitu? Panggil orang. Hajar dia. Pak Cheng, suamiku belum pernah melihat hal-hal besar. Mohon Bapak berkenan melepaskannya. Apapun yang terjadi, keluarga Gu siap menanggungnya. Kakak, dia sudah punya orang lain di luar. Masih mau urus dia? Gu Anyan, aku tidak perlu kamu memohon untukku. Lalu kamu butuh apa? Asisten Su, atau Nona kedua keluarga Fu. Bisakah kamu berhenti membuat ulah? Urusan Nona kedua akan kubereskan denganmu nanti. Beres-beres? Kita sudah bercerai. Apa hakmu untuk beres-beres denganku? Fu Jingchen, kamu lupa. Kita belum mengurus perceraiannya. Kamu. Direktur Gu, kamu seorang ahli medis ternama. Demi sampah ini, kenapa harus menghancurkan masa depan sendiri? Dia suamiku. Apa kamu ingin menyinggung tuan muda? Meninggalkan proyek medis Dong Yuan, Anyan. Kita tidak boleh kehilangan proyek penelitian medis Dong Yuan. Lalu bagaimana dengan Yan Yan? Tapi Fu Jingchen dia suamiku. Bagaimana dengan Yan Yan? Kamu ingin dia mati? Kakak itu Fu Jingchen sendiri yang cari mati. Apa kamu mau mengorbankan masa depanmu sendiri dan nyawa Yanyan? Aku akan cari cara lain untuk menyelamatkan Yanyan. Yanyan tidak bisa menunggu. Aku sudah membawa Yanyan berobat selama 5 tahun. Akhirnya menunggu sampai proyek penelitian medis Dong Yuan. Jika terjadi sesuatu pada Yanyan, apa kau tega padaku? Apa kau tega pada Yue Xin? Sini, tangkap dia. Tidak. Lepaskan. Fu Jingchen. Anyan dan proyek itu hanya akan menjadi milikku. Semua ini hanya bisa menyalahkan latar belakangmu yang rendah. Siapa berani menyentuhnya? Nona kedua. Cheng Wenqiang, saya tugaskan kau bertanggung jawab atas proyek penelitian medis Dong Yuan. Inikah cara kau bertanggung jawab? Sebenarnya ini. Jin Chen, kau tidak terluka, kan? Kau tidak apa-apa? Pergi. Tidak butuh perhatianmu. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda? Bukankah ini yang pertama dari 4 dokter suci? Dokter lintas batas terkenal di dunia. Nona Xiao Kaili. Yang di belakangnya. Apakah itu? Dokter pengobatan tradisional Tiongkok terkenal di dunia, Nona Kaya, yang di sampingnya. Seharusnya itulah yang dikenal sebagai Ahli bedah internasional modern, Tuan Kaiyuan. dan juga yang dikenal sebagai Bian Kue modern, Tuan Kaihan. 4 dokter suci berkumpul. Ini adalah kebanggaan Nancheng kita. Kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anyan, benar-benar tim penelitian medis Kaili penyakit Yanyan kali ini akhirnya bisa sembuh total. Mereka benar-benar datang. Apa yang dikatakan Fu Jingchen barusan semuanya benar? Mustahil Fu Jingchen jelas-jelas adalah suami rumah tangga. Bagaimana mungkin kenal dengan orang seperti itu? Mereka datang, pasti karena hormat kepada Anyan.
Anyan di luar negeri selama 5 tahun menjadi dokter lintas batas dan akan segera mendapatkan proyek penelitian medis Dong Yuan. Mereka pasti datang karena ketenaran. Tapi saya dan Nona Kylie tidak pernah saling kenal. Itu pasti datang karena Kak Cheng Yi. Kak Cheng Yi masih muda sudah kembali dari luar negeri, setelah belajar pasti datang karena ketenaran. Kak Cheng Yi cepat pergi sapa. Cepatlah. Baik. Halo Nona Kylie. Saya. Guru. Akhirnya bisa bertemu denganmu, guru. Guru ya guru. Kenapa panggil yang tua? Yang tua melambangkan seseorang yang dihormati. Ada pepatah Tiongkok yang terkenal, sekali menjadi guru, selamanya menjadi ayah. Guru, kami sangat menghormati Anda. Kalau begitu, kalian harus rajin belajar bahasa Mandarin. Baik, guru. Ini tidak mungkin. Nona Kelly, apa kamu salah? Dia orang yang tidak berguna di keluargaku. Dia jadi pembantu gratis selama 5 tahun. Mana mungkin dia gurumu? Berani tidak hormat pada guru. Siapa yang memberimu keberanian? Ini mustahil. Fu Jingshen, apa kamu mau memberiku penjelasan? Penjelasan? Kenapa Jingsen harus menjelaskan padamu? Fu Jingshen, kau tidak pernah memberitahuku kalau kau kenal Nona Kelly. Jingsen dulu di luar negeri mempromosikan pengobatan Tiongkok. Dia mengirimkan ke berbagai negara banyak terapi pengobatan Tiongkok. Kalau bukan karena kamu, Demi aku. Kak, kenapa kamu bilang begitu padanya? Gu Anyan, apapun yang aku katakan padamu, apa kamu akan percaya? Di matamu, aku hanyalah seorang pelayan gratis. Di matamu, hanya ada Cheng Yi. Jingchen, aku tahu kamu punya banyak kesalahpahaman tentangku, tapi hal ini bicarakan nanti saja. Karena kamu kenal Nona Kelly, bagaimana kalau kamu bantu aku mengundang mereka untuk bergabung dengan proyek Dong Yuan Medical Research? Dengan bergabungnya mereka, penelitian ini pasti berhasil. Anyan demi proyek Dong Yuan Medical Research berusaha keras sekali. Kamu lihat sendiri, pasti kamu akan membantunya, kan? Tentu mereka akan bergabung proyek Dong Yuan Medical Research, tapi ini adalah hal besar yang mengguncang seluruh dunia medis di negara kita, itulah sebabnya mereka datang. Aku sudah tahu Tuan Fu pasti orang yang bijaksana. Jingchen, tenanglah, setelah proyek Dong Yuan Medical Research selesai, aku pasti menjemputmu dan anak-anak kembali. Kak, meskipun Fu Jingchen sekarang lumayan berguna, tapi kamu melewati Kak Cheng Yi, bukankah itu agak kurang baik? Tidak apa-apa, yang terpenting adalah kondisi Anyan. Ayo cepat mulai upacara penandatanganan. Pertama, kita sambut tim Kelly bergabung dengan proyek Dong Yuan Medical Research kita. Namun, aku akan mengumumkan sesuatu. Upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Mulai hari ini, proyek Dong Yuan Medical Research akan melakukan tender ulang. Hari ini penandatanganan kontrak dibatalkan. Proyek penelitian medis Dong Yuan akan ditender ulang. Fu Jingchen, apa kau bercanda? Bercanda? Apapun yang aku katakan padamu, kau selalu mengira aku bercanda. Tuan Fu, jika karena masalahku dengan paman tadi kau dendam dan tidak mau menandatangani, aku minta maaf. Apa yang kau lakukan? Tidak. Mana mungkin aku tidak hormat pada Tuan Fu. Maaf, Tuan Fu. Tapi proyek penelitian medis Dong Yuan sangat penting. Meski kau guru Kelly, tidak bisa seenaknya dibatalkan, kan? Bagaimana kalau aku tetap ingin membatalkannya? Maka seluruh dunia medis akan mencemoohmu. Proyek penelitian medis Dong Yuan menyangkut nyawa orang, kau acuhkan nyawa manusia. Seluruh Nancheng tidak akan menerimamu. Kau? Diam kau. Tuan Fu adalah guru Nona Kelly. Proyek penelitian medis Dong Yuan tentu Tuan Fu yang memutuskan. Tuan Fu ini, sebenarnya latar belakangnya apa? Kok bisa mengambil keputusan? Proyek riset medis Dong Yuan. Apa mungkin dia benar-benar tuan ketiga? Entah dia tuan ketiga atau bukan. Itu adalah milik Nona Kelly. Guru, hanya identitas ini saja sudah cukup berharga.
Jing Chen, kamu capek ya? Aku antar kamu pulang ya. Pulang dulu aja. Tim riset medis Kelly akan kami urus. Ayo. Anyan, tanpa proyek riset medis Dong Yuan, bagaimana dengan Yan Yan? Tunggu. Jing Chen, Jing Chen, pelan-pelan. Kak, Dokter Kelly bilang, kamu siang malam merawat anak-anak. Ditambah tekanan mental. Tubuhmu jadi lemah. aku sudah tidak apa-apa, Kak. Oh iya, pesta bulan penuh Ping An. Kamu akan kembali? Aku masih ada urusan yang belum selesai. Tapi aku janji, pesta bulan penuh Ping An aku pasti kembali. Ping An. Kita tinggalkan ibu jahat ini, ya? Kita tidak mau bersama dia ya. Anyan. Untung kita cepat pulang jadi Yan Yan tidak kenapa-napa. Tenang saja. Yan Yan tidak ada masalah besar. Aku masih ada urusan. Kamu rawat Yan Yan baik-baik. Anyan. Aku masih agak khawatir. Bisakah kamu tinggal menemani kami? Sudah kubilang. Aku masih ada urusan. Kamu juga cepat istirahat. Ayah. Ibu Gu sudah kembali ke sisi kita. Kenapa masih pura-pura sakit? Apa yang kamu tahu? Kalau kamu tidak sakit, dia akan melirik kita. Ibu, Cepat makan. Anyan. Kau menyelamatkanku. Bagaimana kalau aku menyerahkan diriku padamu? Kenapa? Tentu saja. Karena aku suka padamu. Setelah pesta bulan purnama Ping An ambil alih proyek Dong Yuan Medical Research. Aku akan menjemput kalian ayah dan anak kembali. Kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah lagi. Aneh. Padahal kondisi Yan Yan sudah terkendali. Kenapa tiba-tiba memburuk lagi? Bawa Yan Yan ke rumah sakit untuk periksa. Tidak usah. Kau dan aku sama-sama tahu. Yang benar-benar bisa menyelamatkan Yan Yan hanya proyek penelitian Dong Yuan ini. Tapi bagaimana cara membuat Tuan Fu tenang? Melepaskan Yan Yanku. Kemarin, dia hanya mengumumkan secara lisan. Seharusnya masih ada ruang untuk negosiasi. Tidak baik, Kak. Kantor pusat Grup Fu membatalkan proyek penelitian Dong Yuan dengan institusi rumah sakit kita pemberitahuan kerjasama. Apa? Menurutku sih pasti Fu Jingchen yang mengadu domba di depan nona kedua dan yang lain. Halo. Pelanggan yang Anda panggil sementara tidak dapat dijawab. Bagus. Dia berani memblokir kamu. Sepertinya pasti dialah yang membuat ulah. Kalau tidak kenapa dia tidak berani menjawab teleponmu. Sepertinya bukan hanya nona kedua, tapi juga tim penelitian medis lainnya. Semua adalah selingkuhannya. Cukup. Jing Chen bukan orang seperti itu. Mbak, kau masih membelanya? Dulu kalau bukan karena kamu, dia pasti mati di luar negeri. Sekarang, membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak kira Tuan Fu kali ini bertindak begitu kejam. Anyan. Kehilangan proyek penelitian medis Dong Yuan, apa yang harus dilakukan Yan Yan?
Kak Cheng Yi. Cepatlah minta tolong Paman Tigamu. Paman Tiga. Setelah pertemuan penandatanganan terakhir, Paman Tiga dipindahkan dari Nancheng. Kudengar Nona Besar akan kembali ke tanah air dalam 10 hari untuk menghadiri selapanan putra Tuan Muda ketiga. Bagaimana kalau kita minta tolong pada Nona Besar? Selapanan. 10 hari lagi. Juga selapanan Ping An kita. Tapi, sekarang Fu Jingchen hubungannya dengan keluarga Fu tidak biasa. Mungkin, Nona Besar tidak akan memihak kita. Bagaimana jika kita ambil setengah harta keluarga Gu? Dan 10 paten medis untuk ditukar? Dekan yang Anda suruh kami siapkan surat pengalihan teknologi dan surat pengalihan properti sudah selesai. Anda benar-benar akan memberikan secara gratis kepada Grup Fu? Grup Fu memiliki paten dan teknologi ini akan lebih perkasa. Nilainya akan semakin naik. Asalkan bisa mendapatkan proyek penelitian medis Dong Yuan menyembuhkan Yan Yan, aku bisa merasa tenang. Dekan, apakah semua hadiah ini harus dibawa? Itu untuk Ping An simpan terpisah di bagasi. Setelah resepsi selesai, aku akan menemui mereka. Mama, Yan Yan, kenapa kamu keluar? Yan Yan, kamu kok keluar? Anyan, aku pikir hari ini acara untuk anak-anak. Aku ingin ajak Yanyan pergi. Mungkin bisa mendekatkan jarak dengan Tuan Muda ketiga. Tapi Yan Yan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ibu Yanyan ingin pergi. Dia sudah lama tidak keluar. Dia sudah jenuh, biarkan dia pergi saja. Pesta keluarga Fu dihadiri para tokoh. Kita hadir bersama. Nanti, kita akan diakui dunia sebagai keluarga bertiga. Baik. Kalau begitu, Yan Yan harus patuh, jangan lari-lari, ya? Apa ini? Itu untuk adik Ping An kado ulang tahun. Kalau Yan Yan mau besok, Ibu Gu akan belikan lagi. Oke? Aku tidak mau sama seperti anak haram itu barang yang sama. Apa katamu? Anyan, anak kecil bicara sembarangan, jangan ambil hati. Jangan sampai aku dengar kata-kata seperti itu lagi. Anyan, Cukup. Hari ini aku akan mendapatkan proyek riset medis Dong Yuan rumah tua Yuexin, aku sudah beli kembali. Setelah hari ini, kalian pindah ke sana. Anyan. Barang tidak berguna. Ayah, Hari ini, tunjukkan performa yang baik. Jika tidak, jangan panggil aku ayah lagi. Tuan Muda ketiga, Dekan Gu, membawa hadiah datang untuk memberi selamat kepada Tuan Muda kecil. Haruskah kita undang mereka masuk? Apa yang mereka lakukan di sini? Usir mereka keluar. Kak. Hari ini adalah syukuran 1 bulan Ping An, lagi pula dia juga ibu kandung Ping An. Biarkan dia masuk. Baiklah. ayah tampan sekali. Pantas saja keluarga Fu putra bungsu yang paling dimanjakan. Pesta bulan purnama ini diadakan sungguh sangat hangat. Hari ini juga seharusnya menjadi syukuran 1 bulan Ping An. Maaf, Ping An. Nanti Mama menjemput kalian pulang pasti akan memberikan kalian juga pesta yang megah. Silakan masuk. Ya, ayo. Ini kok poster Ping An? Ping An. Tidak menyangka Xiaojie serius dengan Tuan Fu anak San Gongzi dan anak Fu Jingchen mengadakan pesta bulanan bersama. Apa mungkin mereka? Anyan. RJie. Dajie kapan pulang? Mereka sudah di jalan. Ping An. Segera bertemu Bibi. Senang tidak? Fu Jingchen. Kamu di rumah orang lain. Membiarkan perempuan lain mengadakan pesta bulanan untuk anak kita. Kamu anggap aku apa? Direktur Gu sendiri tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai ibu, masih melarang orang lain. Bagaimana? Anakku. Bahkan pesta bulanan tidak layak diadakan? Atau hanya Cheng Yanyan milikmu yang layak dipuja? Bukan maksudku begitu. Lalu apa maksudmu? Tuan Fu, jangan salahkan Anyan, dia juga peduli kalian ayah dan anak. Peduli?
membawa selingkuhan dan anak haram, datang ke pesta anak mantan suami pesta bulanan? Ada apa dengan wanita-wanita ini? Zaman apa sekarang? Masih ingin menikmati hasil tanpa usaha? Menganggap dirinya berlapis emas? Pria cantik ini jauh di bawah Tuan Fu. Entah apa yang diincar darinya. Lihat, anak haram ini sudah sebesar itu. Orang jahat, jangan kalian bicara buruk tentang ayahku, Ibu Gu bilang. Dia pasti akan mendapatkan proyek besar, lalu keluarga kita bisa bersama selamanya. Jadi kamu datang hari ini bukan untuk Ping An, melainkan untuk proyek penelitian medis Dong Yuan. Tentu saja ayahku bilang, semua yang dilakukan Ibu Gu sekarang semuanya demi kita, aku yang paling berharga di keluarga Gu putri kecil. Yan, jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Kalian semua jangan coba ambil Ibu Gu dariku. Dia yang bajingan kecil. Yan, apa yang kamu katakan? Ibu Gu, apa kamu tidak mau Yan lagi? Tuan Fu, maafkan. Anak masih kecil, dia tidak punya niat buruk sama sekali. Benar. Anak masih kecil. Jika tidak diajari, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Tuan Fu, apa maksudmu dengan ucapan itu? Maksudmu apa aku yang mengajarinya? Jing Chen, sudahlah. Yan masih kecil, dia tidak sengaja. Gu Anyan, sebenarnya apa maumu datang hari ini? Aku tadinya mengira setidaknya kamu masih punya sedikit ketulusan pada Ping An, tapi sekarang, lihatlah, kamu sama sekali tidak layak menjadi ibunya. Orang, bawa Ping An ke bawah. Ping An, dia adalah putra kesayangan kita. Jing Chen, aku bersumpah aku hanya ingin menggunakan proyek medis Dong Yuan untuk menyelamatkan Yan. Setelah proyek medis Dong Yuan selesai, kita bertiga tidak akan pernah terpisah hidup bersama dengan baik, oke? 3 orang. Hidup dengan baik. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ada masalah. Tuan kecil tiba-tiba sulit bernapas. Ping An. Lihatlah ayah. Apa yang terjadi? Aku baru saja pergi untuk Tuan kecil, membuatkan susu formula. Kembali lalu. Serahkan dia padaku. Serahkan dia padaku. Ping An. Sebenarnya ada apa ini? Tuan muda, nona kedua. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya pergi hanya beberapa menit. Saat saya pergi, tuan muda kecil masih baik-baik saja. Fu Jingchen, kamu ngapain? Jing Chen, kenapa kamu memukulnya? Anak perempuanmu di mana? Dia pergi kemana? Kau bilang Yan? Ayah! Yan, Pergi. kamu tadi pergi kemana? Tuan Fu, apa maksudmu? Kamu curiga pada Yan yang menjebak Ping An? Jing Chen, aku tahu kamu sedang marah sekarang. Tapi Yan, dia hanyalah anak berusia 5 tahun. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Gu Anyan. Tadi, anakmu hampir saja mati. Aku tahu. Jadi aku lebih berharap kamu bisa tenang. Jangan karena dorongan sesaat melukai anak-anak lain. Kamu akan terus melindungi mereka seperti ini ya? Kalau begitu tanya dia, tadi dia sebenarnya kemana? Ibuku, Yan tadi ke toilet. Lihat kan? Sekarang kamu masih mau memfitnah kami? Baik. Kalau begitu kita lihat rekaman CCTV, lihat apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Anyan. Yan tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
Yan Yan. Anyan. Yan Yan pingsan. Dia punya penyakit jantung, bisa mengancam nyawanya. Jing Chen, setelah Yan Yan bangun, pasti aku beri penjelasan padamu. Berhenti. Sebelum masalah selesai diselidiki, jangan ada yang pergi dari sini. Jing Chen, Kulihat siapa yang berani keluar dari sini hari ini. Aku lihat siapa yang berani keluar dari sini hari ini. Putar rekamannya. Semua rekaman hari ini ada di sini. Putar. Hari ini aku harus mencari tahu siapa yang menyakiti anakku. Iya. yang bersih akan tetap bersih. Kalau begitu, selidiki saja. Anyan. Itu arah kamar Tuan Muda. Anak haram kecil ini, ternyata kamu yang menyuruhnya. Anyan. Dia hanya lewat saat ke toilet. Ini tidak membuktikan apa-apa. Lewat lantai dasar villa. Ada banyak kamar mandi. Kenapa dia harus pergi ke... Aku tidak. Anyan. Anak-anak nakal. Ini tidak berarti apa-apa. Aku lihat kamu benar-benar. Kamu tidak akan percaya sampai melihat bukti. Terus tonton. Aku ingin lihat anak haram kecil ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Mana sisanya? Nona besar, ini adalah titik buta kamera. Tidak terekam. Dasar tidak berguna. Bagaimana kalian bekerja? Cepat cari untukku. Tuhan benar-benar ada di pihakku. Tuan Fu, haruskah kamu memberiku penjelasan? Meskipun aku tidak memiliki kemampuan sebesar itu untuk membuat semua orang membantuku, tapi sebagai seorang ayah, hari ini di depan umum putriku difitnah, aku tidak bisa tinggal diam. Hari ini, bahkan jika aku harus menyinggung kalian, aku tetap harus minta penjelasan. Ya, benar tidak ada bukti. Memperlakukan anak seperti itu sungguh keterlaluan. Siapa suruh ini rumah keluarga Fu? Kasihan anak ini, masih kecil sudah difitnah seperti ini. Belum lagi nanti pasti akan ada trauma psikologis. Mau apa? Aku ingin kalian minta maaf secara terbuka. Cheng Yi, sudahlah. Anyan, dia sendiri tidak bisa menjaga Ping An, dan masih menyalahkan Yan Yan kita. Nyawa kami ayah dan anak bukan nyawa juga? Ayah, Yan tidak apa-apa. Yan tidak apa-apa. Jing Chen, Jika bukan dia yang melakukannya, kenapa di tangannya ada daging buah lengkeng? Yan, benarkah kamu yang melakukannya? Anyang, bukan begitu, anak kecil kan? Pasti karena lapar, daging buah lengkeng ini pasti dia sendiri yang memakannya. Ini pasti kebetulan. Bu Anyang, jangan-jangan kamu masih percaya pada kata-kata pria ini? Dia hampir mencelakakan anakmu, kamu masih membelanya? Cheng Yi, buktinya sudah jelas, apalagi yang bisa kamu katakan? Pak Cheng, anak kecil melakukan hal yang keji. Tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, kamu menghasut anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Dengan kekuatan keluarga Fu, kami cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Tidak bisa menghajar bocah nakal ini, masih tidak bisa menghajar kamu ini bangsat besar? Kalian. Anyan. Cheng Yi, aku merasa aku tidak pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Kenapa kalian melakukan ini? Menyakiti anakku. Percayalah, aku tidak bersalah. Bahkan jika aku punya kesalahan itu karena Yan Yan sejak kecil tidak dirawat ibu, aku sendiri yang merawatnya, kesehatannya juga buruk. Aku harus bekerja dan merawat, aku sudah melakukan tanggung jawab sebagai ayah yang baik. Hei, ayah yang baik? Ayah yang baik akan menghasut orang berbuat jahat? Yan katakan yang sebenarnya pada ibu. Apa yang sebenarnya terjadi tadi?
Aku baru saja melihat adik Ping An menangis. Kukira dia lapar jadi kuberi dia buah lengkeng. Setelah dia memakannya, dia berhenti menangis. Dia baru berusia 1 bulan. Kamu memberinya makan kelengkeng? Aku tidak tahu, Ibu. Yan takut. Yan tidak sengaja, dia masih anak kecil, maafkan dia saja. Anyan, jika dia lahir, ibunya ada di sampingnya. Pasti tidak akan seperti ini. Pembunuhan tidak sengaja tetaplah pembunuhan. Antar ke polisi. Jing Chen, bisakah kamu melepaskan mereka, ayah dan anak perempuan? Lepaskan mereka. Lalu bagaimana dengan Ping An? Gu Anyan, kamu jangan-jangan masih percaya pada perkataan pria ini, kan? Dia hampir membunuh anakmu, sekarang kamu masih membantunya? Jing Chen, maaf. Semua karena Yan tidak mengerti. Nona, keluarga kami Gu hari ini membawa setengah dari harta keluarga dan 10 teknologi medis. Sebenarnya hari ini kami berniat untuk bertukar dengan Anda proyek penelitian medis Dong Yuan. Sekarang, jika kamu mau lepaskan mereka, ayah dan anak, saya rela memberikan semuanya tanpa pamrih. Jangan bilang setengah hartamu, bahkan 10 atau 100 kali lipat. Tidak sebanding dengan Jing Chen dan Ping An sedikit pun. Asalkan kalian tidak mempermasalahkan kejadian hari ini. Syarat apapun bisa saya penuhi. Gu Anyan, kamu benar-benar bodoh. Ibu Gu, kamu sudah berpikir matang? Sungguh mau melindungi mereka? Ya. Ini hutangku pada mereka. Bawa mereka pergi. Tunggu sebentar. Aku bisa melepaskan mereka. Tapi kamu harus setuju 2 syarat. Pertama, aku bisa tidak mempermasalahkan tanggung jawab hukum Cheng Yi. Tapi aku mau rumah sakit Gu memecatnya. Dan semua rumah sakit di kota tidak boleh mempekerjakannya. Tidak, Anyan, aku susah payah mendapatkan gelar doktor kedokteran, masa depanku hancur semua. Dipecat atau dipenjara? Pilih sendiri. Anyan. Baik. Aku setuju. Kedua, kamu harus secara resmi menandatangani perjanjian cerai. Mulai hari ini, kamu dan Ping An tidak ada hubungan apapun. Kamu juga tidak boleh menemuinya. Apa katamu? Mulai sekarang, kita putus hubungan. Jika Direktur Gu tidak mau, bisa memilih mengantar mereka sendiri ke kantor polisi. Gu Anyan, aku memberimu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk menyesal. Direktur Gu, jangan berlama-lama. Cepat tanda tangani. Baik. Aku setuju. Aku tidak salah menilaimu. Semoga kamu menepati janji. Jangan menyesal. Anyan. Fu Jingchen melakukan ini pada kita, perjanjian itu sangat merugikan kita. Cepat lihat dengan jelas. Dia tidak menginginkan apapun. Benar? Hubungan apa dia denganku? Tidak ingin ada hubungan apapun? Ibu Gu. Anyan. Kamu minum sendirian? Yan agak tidak enak badan, bisakah kamu menjenguknya? Pergi. Anyan. Apa kamu benar-benar tidak peduli lagi pada Yan? Lalu aku harus bagaimana lagi? Anyan. Kejadian hari ini Yan tidak sengaja. Aku tidak tahu. Sebenarnya cara apa yang digunakan Fu Jingchen sehingga semua orang membantunya? Sampai sekarang kamu masih memfitnah Jing Chen? Apa kamu benar-benar membiarkan Yan begitu saja? Proyek penelitian medis Dong Yuan sudah pasti. Aku akan cari cara lain untuk menyelamatkan Yan. Tapi kalau tidak berhasil, itu sudah nasib Yan. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Jangan lupa, kamu berutang nyawa pada Yue Xin. Jadi,
Aku berutang nyawa pada Yue Xin. Kalian mau mengambil nyawa anakku untuk membayarnya, An Yan? Aku tidak. Hadapi aku saja. Dia masih kecil. Bagaimana kalian bisa menyakiti Ping An seperti itu? Aku. Pergilah. An Yan. Hari ini aku memberikan kalian kesempatan ketiga. Dan juga yang terakhir. Besok kalian harus pindah. An Yan, aku dan Yanyan. Nona Gu, tidak baik Yanyan dia. Ada apa dengan Yanyan? Dia pingsan. Pingsan. Kenapa tiba-tiba pingsan? Siapkan mobil. Sudah lama masuk, An Yan. Yanyan tidak boleh kenapa-kenapa. Jika dia terjadi apa-apa, bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada Yuexin? Diam. Arwah Yuexin di surga. Jika tahu kau menggunakan nyawanya sebagai taruhan memaksaku meninggalkan Ping An, apa yang akan dia pikirkan? Pasien mengalami kegagalan multi-organ akibat konsumsi obat jangka panjang. Ini adalah surat kematian, yang itu adalah keluarga langsung. Silakan tanda tangan. Mana mungkin? Yanyan sama sekali tidak sakit. Ternyata, kau selalu menyuruhnya pura-pura sakit untuk menahan aku. Kau tahu tidak, ini juga akan menunda penyakit Yanyan? Cheng Yi, bagaimana kau bisa begitu kejam? Semua ini salahku, anakku. Cheng Yi, kau benar-benar gila. Bahkan darah dagingmu sendiri, kau tak lepaskan. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab pada Yue Xin? Apa hubungannya dengan wanita jalang itu? Dia adalah satu-satunya darah daging Yue Xin, satu-satunya di dunia ini. Satu-satunya darah daging? Wanita jalang itu, pantaskah aku mengurus anaknya? Apa katamu? Yanyan bukan anakmu? Tunggu. Bikin otakku overload. Sebenarnya siapa Bapak Yanyan? Siapa tahu? Mungkin pria model bar? Kau benar-benar gila. Yue Xin begitu baik padamu. Kau malah menghinanya seperti ini. Aku gila. Aku memang gila. Dulu kalau kamu mau membiarkan aku menyentuhmu, masakan aku menikahi Lin Yuexin? Kalau Lin Yuexin bukan temanmu, wanita murahan itu, aku tidak akan meliriknya. Aku demi orang sepertimu, penuh kebohongan, bajingan berhati serigala. Berulang kali menyakiti Jing Chen, dan hampir membunuh Ping An. Itu semua karena kebodohanmu, Gu Anyan. Itu pantas bagimu. Kau mengecewakanku, kau mengecewakan semua orang. Seharusnya yang mati adalah anak haram kecilmu itu. Kalian semua akan mendapat balasan. Kau berani memukulku? Cheng Yi, kau benar-benar gila. Kau membunuh Cheng Yanyan belum cukup, mau membunuh anakku juga? Itu pantas bagimu. Merebut Anyanku, dan punya anak dengannya. Seumur hidupmu, kau akan tinggal tenang di penjara dan menunggu membusuk di sana. Kau diduga melakukan percobaan pembunuhan berencana. Menghasut anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Kedua tuduhan itu memiliki bukti yang cukup. Kami berdasarkan hukum. Sekarang akan menangkapmu. Gu Anyan, aku membencimu. Fu Jingchen, kau binatang, kau akan mati kejam. Jingchen, Ping An segera bisa menerima pengobatan. Kau bilang Ping An kenapa? Ping An memiliki kelainan jantung bawaan cacat perkembangan. Karena usianya masih terlalu kecil, operasi biasa risikonya terlalu besar. Hanya program riset medis Dong Yuan yang bisa menyelamatkannya. Ping An adalah satu-satunya anakku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Bagaimana? Pasien selama operasi, tiba-tiba terkena leukemia akut. Sekarang, harus menjalani transplantasi sumsum tulang. Apa? Jingchen, gimana keadaan Ping An? Tubuh Ping An terlalu lemah.
Sekarang kondisinya kritis. Bahkan proyek penelitian medis Dong Yuan pun tidak bisa. Ini semua salahku kan? Jing Chen, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua bukan salahmu. Tapi sekarang masih ada sedikit harapan aku bisa melakukan tes pencocokan. Baik, aku temani kamu. Semakin banyak orang semakin besar harapan. Jing Chen, tenang aja. Aku pasti akan menyelamatkan Ping An. Lakukan tes pencocokan untuk aku dan Ping An. Tapi, Direktur, Ambil darah. Gimana? Direktur, hasil tes kecocokan sudah keluar. Di antara semua orang, hanya Anda yang paling cocok dengan Ping An. Tapi, Anda bekerja siang malam, tubuh Anda sudah sangat lemah. Jika Anda menjalani transplantasi sumsum tulang, saya khawatir tubuh Anda tidak akan kuat. Atur jadwal operasi. Semakin cepat semakin baik. Direktur, Anda tidak bisa menukar nyawa dengan nyawa. Kenapa tidak? Akulah yang membawanya ke dunia ini. Tukar nyawaku dengannya, apa salahnya? Gu Anyan, kalau saja aku tidak cocok, pasti akan mendonorkan untuk Ping An. Jangan harap bisa memanfaatkan drama kesedihanmu untuk menahan Jing Chen dan Ping An. Setiap ibu akan melakukan hal yang sama. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Nona kedua, jangan beritahu Jing Chen bahwa aku adalah pendonornya. Dan, ini adalah gelang keberuntungan Ping An. Jika aku tidak turun dari meja operasi. Tolong jaga mereka. Kamu kenapa? Penyakit lamaku kambuh. Lakukan pemeriksaan endoskopi lambung. Operasi Ping An. Kamu yang harus mengawasinya. Tenang saja. Kata dokter, kecocokan pendonornya sangat tinggi. Operasi pasti akan berjalan lancar. Syukurlah. Aku akan merawat Ping An. Jing Chen. Jika operasi Ping An berhasil, kita sekeluarga akan tetap bersama, kan? Gu Anyan. Pernikahan yang benar ibarat melon manis berserabut. Pernikahan yang salah, ibarat memintal kepompong sendiri. Kita sudah mencobanya, bukan? Pernikahan kita itu salah. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku mengerti. Maaf. Pernikahan kita. Akhirnya aku mengecewakanmu. Pergilah. Operasi An-An pasti akan berhasil. Kakak dekanku ada urusan mendesak, jadi tidak bisa datang. Aku ikut kalian, menyelesaikan operasi Ping An. Siapkan operasi. Bagus sekali operasi Ping An sukses. Dekan Gu berhenti bernapas dan detak jantung, disertai pendarahan hebat, situasinya sangat kritis. Kenapa dia? Maaf, kakak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu Direktur Gu yang menyuruhku merahasiakannya darimu. Tubuhnya sama sekali tidak mendukung pencocokan kali ini. Tapi demi An-An. Gu Anyan. Tidak bisa, kakak kamu tidak boleh operasi lagi. Gu Anyan. Dengarkan aku. Lepaskan. Kamu baru saja selesai operasi Ping An, kondisimu sekarang sudah tidak bisa menyelesaikan penyelamatannya. Lepaskan. Kakak, Gu Anyan. Dokter, kapan dia bisa sadar? Sekarang belum pasti, bisa saja orang yang dia sayangi. Lebih sering bicara dengannya. Membantu pemulihan.
Rangsangan dari luar juga akan berpengaruh.